Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Semangat pagi, semangat sore, salam penuaian, salam terobosan, salam impactful life. Haleluya ya. Jadi mari kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Di mana ini firman Tuhan ada 4 binatang yang Tuhan mau gambarkan di dalam satu ayat. Apakah itu? Mari kita lihat di dalam Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Dikatakan firman-Nya, lihat katanya. Lihat. Berarti kita harus sungguh-sungguh melihat ya. Aku mengutus kamu. Berarti siapa? Kita semua. Seperti domba. Kita diumpamakan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Semua mengerti ya 4 binatang ini ya. 4 binatang ini kita tuh diutus, kita ini seperti digambarkan seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Domba yang diutus ke tengah-tengah serigala ini. Serigala ini diumpamakan seperti dunia yang saat ini kita tinggali. Penuh dengan masalah. Penuh dengan hal-hal kejahatan. Hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita diutus tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Impactful life. Ya, untuk kita jadi berkat. Domba itu banyak manfaatnya. Jadi berkat. Kita harus jadi berkat, benar-benar kita hidupnya berdampak. Poin supaya kita hidupnya berdampak, kita tuh kalau domba itu ada gembalanya. Harus kita dekat kepada Tuhan yang mengembalakan. Karena nggak main-main, karena kita ini di tengah-tengah serigala. Bayangkan kalau ke tengah-tengah serigala, serigalanya ada berapa? Banyak ya. Bukan satu, tapi banyak. Jadi kita harus waspada. Tuhan memberikan satu gambaran. Sebab itu untuk kita waspada, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Kenapa kita harus cerdik seperti ular? Kalau kita melihat ular, ular itu selalu tahu loh Bapak Ibu Saudari, kapan dia waktu untuk maju saat ada musuh di depannya. Kapan dia harus mundur. Pernah melihat ular ya, kalau mau diserang gitu, dia nggak langsung nyerang gitu. Dia diam dulu. Artinya apa? Dia mempelajari situasi. Dia maju, tapi nggak, dia berhati-hati. Dan dia tahu kapan dia mundur, kapan dia berhenti. Sehingga orang yang menyerang, yang mau pukul, mau tangkap, itu sering terkecoh. Itu cerdik seperti ular. Kalau di dalam kehidupan kita terus peka. Peka terhadap situasi, keadaan yang ada. Contohnya di Indonesia, hari-hari ini banyak mengalami cuaca yang tidak baik, banjir dan sebagainya. Pekanya apa? Misalnya kalau keluar hal-hal simpel aja. Jangan lupa bawa payung ya. Itu hal simpel, tapi kita peka. Baca situasi. Tidak mudah dimanfaatkan. Kita tidak mudah ceroboh dalam segala pengambilan keputusan. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan menekankan sekali lagi, kita harus tulus seperti merpati. Karena apa? Burung merpati ini burung yang unik, Bapak Ibu Saudari. Karena burung ini kalau kita taruh di tangan kita, saya pernah itu lihat burung merpati di tangan itu ya. Itu dia baik sekali. Gak ada sama sekali menyerang kita, gak ada. Kita gak pernah terlukai. Dia juga tidak hidup di tempat yang kotor. Burung unik.
diberikan sebagai gambaran rohani. Sering di Roh Kudus juga digambarkan seperti burung merpati, ya. Jadi kita harus memiliki karakter seperti burung merpati dan cerdik seperti ular. Siapa mau menjadi merpati-merpatinya Tuhan? Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita mau melihat sekali lagi mengapa Tuhan itu memilih burung merpati. Digambarkan tulus seperti burung merpati. Supaya kita anak-anak Tuhan ini benar-benar di dalam menghadapi kehidupan ini kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dipanggil untuk Tuhan, untuk menjadi berdampak, menjadi berkat, ya, untuk jadi merpatinya Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus menjadi merpatinya Tuhan? Yang pertama, Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang tulus dan bersih. Tulus itu murni, nggak bercabang, kita nggak munafik, tidak menyimpan kepahitan. Tuhan mencari hari-hari ini hati yang jujur, hati yang tulus. Mungkin kita bisa membohongi orang lain, membohongi keluarga, teman, sahabat di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan. Tetapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Tuhan mengerti jelas apa motivasi kita, apa yang ada di pikiran kita. Tuhan tahu jelas, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Oleh sebab itu Tuhan mau kita memiliki hati yang tulus dan bersih. Di Alkitab itu menarik, ada seorang namanya Nathanael. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 1 ayat 47. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi Tuhan itu sungguh-sungguh mengerti siapakah kita ini. Tuhan sungguh-sungguh tahu siapa kita ini. Oleh sebab itu biar kita benar-benar mau menyenangkan hatinya, mau hidup dengan ketulusan, hidup bersih di hadapannya. Yang kedua, untuk kita menjadi merpatinya Tuhan, undang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Biar kita ini menjadi tempat kehadiran Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup kita. Tetapi mari kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang harus kita lakukan. Sungguh-sungguh melakukan bagian kita. Apa yang harus kita kerjakan. Undang Roh Kudus. Biar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita benar-benar hidup dalam kebenarannya. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, kita susah dalam menghadapi kehidupan ini. Kita perlu hikmat. Hikmat dari mana? Kita perlu Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Jangan sampai padamkan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau undang Roh Kudus dalam setiap doa, setiap puji-pujian penyembahan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan disenangkan. Amin. Karena dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi, apakah perkataan, apakah tindakan kita membuat Roh Kudus tinggal di dalam kita? Kita yang tahu, biar kita koreksi hidup kita untuk senantiasa perkataan tindakan kita membuat Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita mau menjadi merpatinya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Merpati Tuhan itu memiliki karakter yang unik. Dia selalu tahu jalan pulangnya. Ya, jadi kita tahu kemana kita perlu mencari. Kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Amin. Merpati itu unik. Bahkan kalau kita lihat di Kejadian 8, Nuh melepaskan merpatinya. Tetapi merpatinya tuh bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Dia kembali memberikan tanda dan sebagainya.
Mari kita mau sungguh-sungguh dalam hidup ini. Gak bermain-main. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Kita mau menjadi merpati-merpatinya Tuhan. Cari Tuhan. Senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, hidup kita ini sia-sia. Daud sering mendapatkan masalah. Dia cepat lari. Dia cepat cari Tuhan. Daud bertobat dan ada pemulihan. Tetapi jangan main-main dengan dosa. Karena akibat dosa itu pasti ada hukumannya. Jadi mari kita sungguh-sungguh dalam hidup-hidup ini, menghadapi kehidupan ini, menghadapi tahun 2026 ini, belajar untuk hidup sungguh-sungguh, hidup benar di hadapannya, berbuat baik, selalu menyenangkan hati Tuhan, pasti campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, janji-janji firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, kita mau memiliki karakter daripada merpati ini, yaitu kita mau tetap setia dan konsisten. Dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Tetapi dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan bukan soal besar kecil, tapi Tuhan melihat hati kita, ke konsisten kita. Kalau kita dalam hal kecil aja nggak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan memberikan suatu perkara besar buat kita. Setia dalam perkara kecil, setia dalam pelayanan kita, setia dalam pekerjaan kita, setia di dalam keluarga, komitmen kita dalam hal-hal kecil. Contohnya, menepati janji. Kelihatannya menepati janji, tapi kadang orang tidak menepati janji. Begitu enaknya membuat janji, tetapi tidak bisa menepati. Makanya kalau tidak bisa menepati janji, jangan buat janji. Kalau kita setia dalam perkara kecil, saya percaya Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Jadi jangan main-main dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Melakukan bagian kita, tugas kita yang Tuhan sudah percayakan. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Lakukan dengan setia dan konsisten. Contohnya di Alkitab, Ruth. Ruth itu setia kepada Naomi mertuanya. Dia mau mengikuti kemana Naomi pergi. Dia sudah ditinggal mati oleh suaminya. Dan Ruth tetap setia. Dia bekerja di ladang. Itu dengan setia dia. Pekerjaannya kecil, cuma petik-petik. Ya, tapi dia setia. Akibat dari kesetiaannya, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Dia menikah dan dipakai Tuhan menjadi berkat. Kenapa? Dari pernikahannya dengan Boas mendatangkan garis keturunan Raja Daud dan akhirnya Yesus hidup dalam perkenanannya. Jadi mari kita mau sungguh-sungguh dalam hidup ini. Dalam pelajaran yang kita pelajari hari ini di dalam Matius 10 ayat ke-16. Kita diajarkan hidup ini membutuhkan keseimbangan. Hidup ini harus seimbang Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Karena cerdik seperti ular dalam bertindak, artinya kita waspada. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, kita disuruh cerdik seperti ular. Supaya kita apa? Supaya kita tidak disakiti. Supaya kita tidak dirugikan. Kalau kita tidak cerdik, Tuhan tahu
Kita hidup di tengah-tengah serigala. Kita mudah disakiti. Kita mudah diserang. Kita mudah dirugikan. Kita mudah jatuh. Kita mudah kecewa. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kata-kata. Cerdiklah seperti ular. Artinya kalau kita merasa kita nggak mampu, minta tolong sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Hal-hal kecil Tuhan tolong, apalagi hal-hal besar. Tetap memuliakannya. Dan Tuhan memberikan lagi, tuluslah seperti merpati. Dalam hati kita, kita dipanggil untuk memiliki hati yang tulus. Mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita sebagai penolong dalam kesesakan. Sungguh-sungguh sangat terbukti. Dan selalu kita tahu kepada siapa kita mencari. Yaitu kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tidak ada sumber lain di dunia ini selain kita kepada Tuhan. Kepada manusia kita bisa mengecewakan. Jangan berharap kepada keluarga kita. Jangan berharap kepada siapapun. Karena itu bisa mengecewakan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir kita juga harus dipanggil seperti merpati. Tetap setia dan konsisten. Karena kesetiaan dan konsisten itu Tuhan menguji hidup kita. Sehingga Tuhan mau memberikan hal-hal yang lebih besar. Di tahun 2026 ini. Saya percaya, kita semua percaya. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjalankan setiap firman-Nya, pasti Tuhan pegang kita. Tuhan pasti luputkan kita dari segala bentuk masalah. Dan pasti bersamanya ada jalan keluar. Asal kita melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan yang akan turun tangan. Amin. Ayat penutupnya, mari kita baca sama-sama. Roma 12 ayat kedua. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam Matius 10 ayat ke-16 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau menginginkan kami Tuhan, untuk kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kami mau menjadi merpati-merpati-Mu Tuhan, yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tidak takut menghadapi hari esok, hari-hari yang akan datang. Karena kami punya Tuhan yang besar, masalah kami kecil. Karena kami punya Tuhan yang besar. Engkaulah sumber dalam kekuatan hidup kami. Engkaulah sumber dalam segala-galanya. Kami akan lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.